Shalom saudari jemaat Gereja Kristus Kalam Kudus di Surakarta. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Tritunggal selalu beserta dengan saudari semua. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah, untuk kesempatan kami tetap bisa bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Dan kami bersyukur bahwa sabda-Mu itu tidak akan kekurangan kuasanya karena disampaikan lewat media yang berbeda. Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kepada kami suara untuk mengkomunikasikan akan sabda-Mu ini. Dan Engkau masih memberikan kepada kami hati, telinga, dan juga seluruh pikiran kami untuk dapat meresapi, dan juga kiranya Roh-Mu yang meningkatkan kepekaan seluruh diri kami, sehingga firman yang Kau mau ajarkan dapat kami terima dengan lembut dan kami lakukan dalam hidup kami. Dengar seluruh doa kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tema perenungan kita di minggu terakhir Februari ini berjudul mendahului apa yang utama. Tentu saudara yang terkasih, mendahului apa yang utama dapat kita saksikan di dalam contoh kehidupan anak-anak Tuhan di sepanjang sejarah. Banyak sekali contohnya. Namun di awal perenungan kita, saya akan memunculkan seorang Kristen yang mengutamakan Kristus secara total. Dia adalah bernama Desmond Doss. Kehidupannya sudah dijadikan film kisah nyata yang disutradarai oleh Mel Gibson berjudul Hacksaw Ridge. Hacksaw Ridge itu artinya adalah tebing, ya, di daerah Okinawa, di mana terjadi peperangan antara Amerika dan Jepang di sekitar tahun 1945. Nah, film ini dimulai dengan sebuah pembacaan dari Alkitab yang diambil dari Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Desmond Doss adalah seorang anak-anak Tuhan, percaya Kristus, tergabung di dalam sebuah gereja yaitu Seventh Day Adventist. Memang gereja ini unik karena penganutnya tidak makan daging, kemudian praktek sabat di hari Sabtu, dan menganut pasifisme, yaitu mereka menolak untuk angkat senjata buat perang. Namun, gereja ini tetap adalah denominasi Protestan yang percaya Allah Tritunggal, memegang teguh Alkitab sebagai firman Allah. Jadi di dalam kehidupan Desmond Doss, waktu ada di medan pertempuran, dia terus membawa Alkitab di kantong celananya. Nah, buat seorang Desmond Doss, ia berjuang menghidupi ajaran Tuhan, jangan membunuh. Dia hidupi itu secara literal. Jadi dia masuk ke dalam tentara, dia nggak mau pegang senjata, Bapak Ibu saya terkasih. Dan ini dianggap aneh oleh tentara Amerika lainnya. Bahkan sempat dijadikan sebuah kasus pengadilan militer di dalam sejarah militer Amerika Serikat. Nah, apa yang dilakukan oleh Desmond Doss sebenarnya terjadi di sebuah tebing yang kemudian dikenal sebagai Hacksaw Ridge, ya, di mana dia menolong begitu banyak korban perang dari tentara Amerika maupun Jepang. Dan kemudian Desmond Doss itu menurunkan semua tentara Amerika yang terluka karena perang, kakinya hilang, tangannya hilang, segala macam luka-luka itu diturunkan dari tebing tersebut. Makanya sangat terkenal sekali tebing ini. Nah, kalau Anda lihat di slide yang sebelah kiri itu adalah tebing yang beneran, kenyataan, masih ada sampai sekarang di Okinawa. Dan yang sebelah kanan itu adalah rekonstruksi, karena untuk bikin film. Nah, saya kira Indonesia itu merdeka juga ada korelasinya dengan kemenangan Amerika di Okinawa. Nah, peran Desmond nampaknya menurut orang-orang pada waktu itu kelihatannya itu kecil ya. Karena ya dia sekedar bantuin tentara Amerika untuk bisa turun dari tebing tersebut. Kayaknya karena mereka semua udah terluka, nggak bisa bawa diri sendiri. Jadi Desmond yang gendong dan sebagainya. Nah, menurut dunia mungkin kecil. Tetapi apa yang dilakukan Desmond Doss ini semuanya didorong oleh keyakinan
pada ajaran Tuhan Yesus. Nah, akibat keyakinan imannya ini, memang dia waktu sempat training ya, basic military training, dia sempat digebukin sama teman-temannya karena dianggap aneh sendiri. Dia nggak mau pegang senjata, nggak mau nembak dan sebagainya. Nah, tapi dia nggak pernah balas teman-temannya. Ya, kenapa? Karena dia sangat yakin dia mau dan harus serupa dengan Yesus, dan dia mau ikutin contoh hidup Yesus. Dia pernah berkata di dalam salah satu kutipan yang muncul di dalam film dan juga di biografinya, dia mengatakan, saya tidak bisa membayangkan Yesus Kristus memegang senjata membunuh orang lain. Dan kemudian selain itu dia pernah mengucapkan juga kalimat seperti ini, dengan dunia yang saling merobek dirinya, sepertinya tidaklah salah jika saya ingin merajutnya kembali. Desmond Doss ingin membela negaranya, tetapi ia tidak mau membunuh, tidak mau melukai orang lain. Dia hanya mau menyembuhkan seperti Tuhan Yesus Kristus. Nilai hidup Kristiani yang kelihatannya sederhana, namun dengan amat serius ia hidupi. Ya, dia pengen banget seperti Yesus Kristus, yang terkasih. Ingin seperti Yesus Kristus untuk menyembuhkan dan bukan membunuh. Nah, itulah contoh nyata totalitas dalam mengutamakan Kristus. Jadi dengan kata lain, saudara yang terkasih, kita bisa katakan bahwa totalitas mengutamakan Kristus sama dengan totalitas hidup seorang murid yang sungguh mengikut Kristus dan sangat ingin sama atau serupa dengan Kristus. Nah, saudara yang terkasih, ini yang perlu menjadi pertanyaan kita lebih teliti, lebih detail sedikit. Apa ukuran bahwa kita sudah mengutamakan Kristus secara total? Nah, disinilah kita perlu mendengarkan firman Tuhan sendiri yang Tuhan Yesus ajarkan dari Matius 10 ayat 34 sampai 42. Ini pengajaran yang keras dan tidak enak didengarkan, tetapi pengajaran ini penting untuk kita resapi baik-baik. Ya, banyak orang Kristen suka kurang percaya kalau Yesus pernah mengajarkan kata-kata seperti ini. Mari silakan jemaat membuka Matius 10 ayat 34 sampai 42. Saya akan bacakan buat kita semua firman Tuhan ini. Matius 10 ayat 34 sampai 32. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, kita perlu menggali bacaan tadi, karena perkataan tadi memang keras, saudara yang terkasih. Jadi kita perlu memperhatikan secara lebih lengkap, ya. Dan saya perlu menunjukkan diagram ini, bahwa Matius 10 yang tadi kita baca itu ada di dalam satu bagian, dimulai dari Matius 8 sampai 10. Nah, kita perlu perhatikan pattern yang saya sudah tunjukkan di slide. Kalau kita perhatikan melalui gambaran menyeluruh ini, tujuan Matius 10 adalah untuk menjawab situasi yang disebutkan di pasal 9 ayat 38. Banyak tuaian tetapi pekerja sedikit.
Nah, pekerja yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan Yesus bukanlah sembarang pekerja. Kalau kita mau hidup mengutamakan Kristus dengan total, kita perlu resapi standar ukuran yang Tuhan Yesus berikan ini. Nah, sekali lagi saudara generasi, apa yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus di yang tadi kita baca, sebenarnya ini adalah puncak standar yang Tuhan Yesus inginkan. Jadi sekali lagi, kita bukan sembarang pekerja. Nah, tujuan Matius yang paling eksplisit dari gambaran menyeluruh di slide ini adalah Tuhan Yesus ingin kita mengikut Yesus bukan karena melihat dan mengalami mujizat belaka. Kalau Anda perhatikan, ada 3 mujizat 3 kali muncul. Dan kemudian di tengah-tengahnya Tuhan Yesus menunjukkan arti mengikut Yesus. Jadi aspek mujizat bukan segala-galanya, ya, tetapi mengikuti Yesus itulah yang menjadi utama. Nah, begitu kita masuk ke Matius 10, kita diberitahu solusi daripada kekurangan pekerja, ya, padahal tuayan banyak. Yang pertama, pasal 10 ayat 1-4, panggilan dan pilihan bagi murid. Dan selanjutnya ada pengutusan bagi murid, dan kemudian Tuhan Yesus terus terang kasih tahu kepada mereka bahwa mereka akan mengalami penderitaan, akan hadapi bahaya, ancaman, kebencian, seperti yang Tuhan Yesus alami sendiri. Namun pada saat yang sama ada jaminan penyertaan, seperti yang Tuhan Yesus peroleh dari Allah Bapa juga. 3 kali Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu takut. Ya, Anda bisa baca di Matius 10, ayat 26, ayat 28, dan 31. Jadi ungkapan jangan takut ini adalah jaminan penyertaan bagi para murid. Kemudian yang terakhir ayat 34-42 yang tadi kita baca, inilah puncak standar seorang yang mengutamakan Kristus, saudara generasi. Nah, ayat 34-37, bagian awal daripada bagian bacaan kita tadi, ini adalah hard sayings of Jesus. Ya, kita baru bisa meresapi kalau kita betul-betul mau memahami secara mendalam apa arti ikut Yesus. Apa arti sesungguhnya menjadi seorang murid Kristus. Yang pertama, ini komponen yang pertama, yaitu seorang murid itu perlu mau hidup dalam komunitas. Nah, gambar yang saya tunjukkan di sebelah kanan itu adalah sebuah contoh kehidupan komunitas orang-orang Israel di zaman sekarang, di mana patron kehidupan ini sebenarnya sama seperti di abad pertama. Tentu fasilitas beda sekali, saudara generasi. Yang jelas, para murid Yesus berasal dari perkampungan nelayan. Ya, ada komunitas nelayan seperti di kota Betsaida dan Kapernaum. Jadi mereka berasal bukan dari kota besar. Standar yang harus dipenuhi seorang murid, dia harus mau hidup dalam komunitas bersama dengan rabi yang diikutinya. Makanya pas para murid Yesus dipanggil, mereka langsung tinggalin semuanya. Karena memang itu ekspektasi yang mereka mengerti. Ya, inilah komitmen awal hidup seorang murid. Jadi pas mereka tinggalkan orang tua, keluarga, itu semua bukan karena tidak mengasihi. Ya, mereka bukannya nggak mengasihi, tetapi karena memang itulah standar ikut seorang rabi. Dengan kata lain, kita bisa katakan begini, saudara generasi. Puncak standar yang Tuhan Yesus singkapkan adalah para murid itu diajak untuk memperluas lingkaran keluarga mereka. Yang namanya keluarga bukan cuma keluarga inti, tetapi siap merangkul keluarga Allah yang jauh lebih besar dan lebih luas. Murid yang sungguh mengutamakan Kristus berarti ia bersedia memperbesar ikatan keluarga, bukan hanya ikatan biologis, tetapi juga teologis. Nah, saudara generasi, komunitas ini, ya, komunitas yang hidup bersama-sama ini juga punya pusat pendidikan, pusat kerohanian, dan ini terjadi melalui sinagog. Jadi komunitas ini bersama-sama ibadah, berdoa, fokus pada pertemuan di hari Sabat, dan mereka melakukan pembacaan, pembelajaran kitab suci. Jadi ada kehidupan religius di bawah ajaran kitab suci, dan inilah jantung
diri tiap individu, keluarga, dan komunitas. Tentu ada rabi ya yang mengajar di sinagog. Dan kita tahu di Matius 9 ayat 35 disebutkan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam sinagog-sinagog. Tuhan Yesus adalah rabi yang membaca, mengajar kitab suci, sementara komunitas mendengar dan belajar melalui diskusi, interaksi, dan sebagainya. Nah, yang jelas, orientasi di dalam sebuah sinagog bukan hanya sebagai pusat kerohanian, tetapi juga pusat pendidikan. Nah, gambar ini adalah gambar di zaman sekarang, tetapi konsep pendidikan Yahudi itu masih mirip, orientasi. Anak-anak SD itu ada di dalam sekolah yang disebut sebagai Beth Sefer. Pelajaran utamanya adalah membaca, menulis, menghafal Taurat. Begitu anak masuk usia remaja, mereka ikut ayahnya belajar keterampilan mencari nafkah. Ini seperti praktek kerja lapangan. Di sini terjadi relasi mentoring. Ada yang kemudian jadi petani pohon, zaitun, anggur, gandum, tukang kayu, konstruksi, dan lain-lain. Nah, ada di antara anak-anak itu yang punya passion dan kemampuan untuk lanjut studi dalam tahap menengah, yaitu Beth Talmud atau House of Learning. Nah, mereka belajar lebih dalam tentang makna Taurat dan tentu kemudian melanjutkan belajar kitab para nabi. Di ujung masa Beth Talmud, ketika anak itu usia sekitar 15-16 tahun, kalau dia bisa jadi the best of the best, ia akan cari seorang rabi yang terkenal untuk belajar lebih dalam lagi dan jadi pengikutnya. Nah, ini kalau berhasil, inilah kebanggaan buat keluarga. Nah, pada saat itu kalau dia diterima, dia siap tinggalkan segala sesuatu, lalu gabung dengan Beth Midrash yang dipimpin rabi tersebut. Nah, remaja itu biasanya akan kurang lebih berkata, "Rabi, saya mau jadi muridmu." Istilah yang lazim itu adalah talmid. "Izinkan saya bergabung dengan Beth Midrash yang Anda pimpin." Nah, rabi itu akan menguji, ya. Dia akan teliti, ini anak layak apa enggak untuk jadi murid saya, ya. Karena rabi ini juga tidak mau sembarangan. Kalau dia terima itu murid, maka murid itu akan bawa reputasi si rabi. Jadi kalau muridnya gagal, maka reputasi si rabi itu rusak, ya. Jadi kalau remaja tersebut akhirnya diterima oleh sang rabi, berarti ia sudah melewati uji kelayakan, ya. Dia hebat luar biasa dan baru resmi disebut sebagai talmid, ya. Talmid itu artinya adalah murid. Nah, sosialisasi kita perlu menyadari Tuhan Yesus mengerti sistem pendidikan tersebut. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah seorang rabi Yahudi. Jadi kalau kita ingat-ingat, justru Tuhan Yesus yang memilih murid, ya. Kalau yang lazim adalah murid yang memilih rabi, ya. Tetapi di dalam konteks pelayanan Tuhan Yesus, bukan Petrus, bukan Andreas, bukan Yakobus, bukan Yohanes yang memilih Yesus, tetapi Yesus yang cari mereka, pilih mereka. Ya, Yesus memilih dan memanggil mereka, artinya Tuhan itu mengundang mereka senantiasa jadi pembelajar bersama-sama Yesus tentunya. Dan ini menjadi sebuah ciri yang penting sekali buat mengutamakan Kristus. Puncak standar yang berikutnya adalah kalau betul-betul kita mengutamakan Kristus, kita perlu perhatikan apakah kita punya sikap, punya gaya hidup sebagai pembelajar. Nah, orientasi ini penting karena kalau kita mengikuti konsep mengenai pemuritan yang tadi saya ceritakan dari konteks Yahudi, kalau kita ikut menjadi murid seorang rabi itu menerima resiko, ya. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu mengambil resiko ketika memilih orang-orang yang tidak masuk hitungan, yaitu para nelayan, pemungut cukai, bahkan Yudas Iskariot pun dipilih sebagai salah satu muridnya. Nah, artinya Tuhan Yesus itu sebenarnya mempercayakan
reputasinya sebagai rabi kepada manusia yang sederhana bahkan penuh dosa. Nah, dengan latar belakang seperti ini berarti ayat 38 dan 39 lebih masuk akal, saudara terkasih. Mengutamakan Kristus secara total berarti Anda dan saya mau seperti Yesus dalam segala aspek, termasuk memikul salib. Memikul salib di sini artinya adalah tentu siap berkorban. Jadi totalitas mengutamakan Kristus menuntut kita untuk siap hidup berkorban sekaligus menjaga reputasi daripada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu saya terkasih, ayat 42, ayat terakhir di dalam bacaan kita sebenarnya memberikan satu praktek, ya, praktek utama dalam menjaga reputasi Yesus, yaitu melakukan tindakan kasih kepada kaum yang tergolong kaum kecil. Nah, saudari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Allah, keempat aspek ini, ya, aspek daripada puncak standar mengutamakan Kristus, tidak selalu dihidupi dengan baik oleh orang-orang Kristen. Banyak dari kita lebih peduli pada diri dan keluarga sendiri daripada keluarga Allah. Coba masing-masing kita jujur. Selama pandemi, berapa persen dari waktu dan sumber daya hidup yang kita sediakan buat keluarga Allah yang jauh lebih luas dari keluarga inti masing-masing? Sesungguhnya saudara terkasih, masa pandemi atau krisis lainnya, ya, ini merupakan ujian bagi kekeluargaan gereja. Kita baru betul-betul melihat sendiri apakah orang-orang Kristen menghargai darah Kristus yang sudah menyatukan kita bukan sebagai keluarga biologis, tetapi sebagai keluarga teologis yang disatukan oleh salib dan dimaterai oleh Roh Kudus. Kemudian yang patut kita periksa yang kedua tentu adalah mengenai hidup sebagai pembelajar. Apakah kita mendahulukan atau apakah kita meningkatkan gaya hidup kita sebagai pembelajar di tengah krisis? Ketika kebaktian gonta-ganti antara onsite dan online, pedulikah kita sebagai orang Kristen bertanya mengenai seluruh aspek peribadahan? Atau Anda di gereja GKK Surakarta, apakah Anda adalah orang Kristen yang ya sama seperti gereja-gereja lain? Kalau ada hal kecil yang tidak sesuai, tidak enak, langsung pindah gereja lain dan sebagainya. Kita kelihatannya nggak terlalu peduli dengan apa yang terjadi sama gereja kita. Nah, ini patut jadi pertanyaan buat kita. Prihatinkah kita untuk melakukan ibadah sebagai satu keluarga Allah? Atau kita tetap saja memisah keluarga yang sudah satu rumah dengan berbagai kebaktian berdasarkan usia? Tidak adakah perjuangan untuk melakukan kebaktian sebagai satu keluarga di tengah-tengah pandemi yang sudah memojokkan kita untuk diam di satu rumah? Seberapa jauh kita para pemimpin gereja peduli menyesuaikan peribadahan sehingga anak-anak, remaja, sampai lanjut usia bisa duduk bersama-sama sebagai satu keluarga Allah? Lalu bagaimana dengan yang ketiga, saudara terkasih? Apakah kita adalah orang Kristen yang mau seperti Kristus tapi tidak mau pikul salib Kristus? Kalau jadi orang Kristen hanya mau seperti Kristus yang enaknya saja, maka firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus sendiri menegaskan, Anda dan saya tidak layak menjadi murid Kristus kalau kita mau selektif ikut Yesusnya. Yang terakhir, saudara terkasih, menjaga reputasi melalui hidup. Mungkin ini juga banyak dari kita yang gagal, karena memang tidak mudah. Makanya kita tidak bisa sendirian. Kita perlu menjaga reputasi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang agung, sebagai satu keluarga Allah. Jadi saudara terkasih, mari jangan biarkan tema mendahulukan yang utama hanya menjadi sebuah tema yang dan topik yang bagus kedengaran di telinga. Mulai saat ini, hayati bahwa keluargamu
bukan hanya papa, mama, dan anak-anak. Keluargamu dan keluargaku adalah keluarga inti dan keluarga lain di gereja Anda sekarang. Mari belajar untuk saling perhatikan keluarga lain. Hidup saling bahu-membahu, melewati kesusahan dan krisis akibat pandemi. Bacalah firman Tuhan, jadilah pembelajar atas kitab suci. Karena Tuhan masih berbicara sampai sekarang. Bacalah Alkitab lebih banyak lagi sebagai satu keluarga. Orang tua, mari jangan pandang sebelah mata anakmu. Jangan langsung memandang generasi muda di gereja itu kemauannya macam-macam dan sebagainya. Adik-adik remaja, pemuda, mari jangan terlalu sok tahu dan merasa banyak tahu karena hidup di dunia Google. Hiduplah untuk belajar firman dan saling belajar satu sama lain. Jadilah seperti Kristus. Pikul salib Kristus bersama-sama. Sebab nggak ada yang sanggup melakukan pikul salib sendirian. Tuhan Yesus saja tidak sanggup. Makanya ada Yusuf dari Arimatea untuk membantu. Tetapi tetap Tuhan Yesus yang naik ke atas kayu salib, dipaku berkorban untuk kita semua. Dan tentu terakhir saudara-saudari, jangan jadi batu sandungan buat orang serumah atau orang lain di luar rumah kita. Karena kita kalau memang betul mendahulukan Kristus yang paling utama, kita perlu menjaga reputasi Tuhan dan Juru Selamat kita melalui kehidupan kita setiap hari. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat menghidupi apa yang diberikan melalui firman-Nya pada minggu ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi untuk firman-Mu. Kiranya Kau boleh berikan kekuatan supaya kami meresapinya dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan mampukan kami, karena setiap kami punya banyak pergumulan dan juga kelemahan. Dengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.